Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati. Apa kabar Anda di pagi kali ini? Saya yakin ini hari yang menyenangkan, hari yang istimewa ya. Di Sabtu ini, 29 Januari 2022, kenapa saya sebut istimewa? Karena nanti hingga menjelang pukul 11 ya, kita ada satu perbincangan yang cukup menarik sekali. Ini ada di sekitar kita untuk ke kaum pria ataupun juga perempuan. Ini perlu diketahui untuk kaum pria, nggak usah khawatir kenapa mesti join di webinar kali ini, biar nanti kalau misalnya ditanya oleh pasangan atau ditanya oleh putrinya atau temannya, itu benar-benar bisa menjawab sesuai dengan ilmiahnya ya. Dan untuk kaum putri yang secara langsung mengalaminya, nah ini biar semuanya dialami ataupun dihadapi dengan baik-baik saja, seperti judul kita webinar kali ini, di pagi kali ini, yaitu Stay Cool During Menstrual Period. Nah, ini nanti mesti disimak nih ya, perbincangan atau webinar di kesempatan pagi kali ini. Oke, sebelum kita simak ke mungkin perbincangan dan juga hal-hal lain yang akan disampaikan lebih detail lagi, tentunya acara ini didukung oleh Kiranti Ubah Halangan Jadi Kekuatan. Aduh, aku jadi naksir nih. Gak nyangka ketemuannya di Surabaya. Nah, bisa dibilang ini adalah gudang penyimpanan. Bahan-bahannya fresh dan alami. Contohnya, di sini ada jahe. Jahenya seger banget kan nih, deketin. Di sini juga ada kunyit. Selain kunyit, di sini juga ada gula Jawa. Terakhir di sini ada konsentrat jus jeruk asli. Nah, jadi buat kalian yang mau lihat keseruan aku nontonin pembuatan Kiranti, ikutin terus ya. Terima kasih udah tonton keseruan Tiara di Pabrik Kiranti. Bye! Suaranya Mas masih belum dibuka. Ya, itu tadi ya, didukung oleh Kiranti yang ubah lengan jadi kekuatan, dan tentunya acara ini juga didukung oleh Stikers Up Video. Baik, teman-teman dan juga Bapak Ibu semuanya, teman-teman remaja putri khususnya nih ya. Seperti tadi yang sudah saya Hasta sampaikan bahwa
kita nanti akan sampaikan yaitu berkaitan dengan stay cool during menstrual period itu seperti apa. Banyak hal nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kita ya. Ada dua narasumber kita yang juga sudah hadir di platform ini dan nanti kita juga ada sesi tanya jawab ya di sesi terakhir kita. Jadi nanti dimohon persiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan mereka Anda karena juga nanti kita akan pilih untuk dapetin door prize yang cukup menarik. Apa itu door prize-nya nanti di sesi terakhir akan kita sampaikan. Jadi terus bergabung di kesempatan perbincangan webinar kali ini Stay Cool During Menstrual Period untuk Sabtu 29 Januari 2022 ini ya. Dan sebelum kita mulai acaranya, saya sampaikan dulu, mohon nanti selama pembicaraan atau selama webinar, teman-teman semua untuk mute mic-nya ya. Jadi jangan di open mic, kecuali nanti di sesi Q&A, di sesi tanya jawab. Ketika Anda mau bertanya secara langsung ke narasumber, nanti bisa raise hand, baru kita izinkan untuk unmute mic Anda gitu ya. Kemudian juga mohon nanti untuk selama webinar juga ketika pemaparan materi untuk menjaga kondisivitas, tidak boleh dicoret-coret untuk materinya. Dan juga nanti sekali lagi ada nanti pretest dan juga post-test, mohon diisi semuanya. Termasuk juga teman-teman semuanya nanti kita juga ada link sertifikatnya. Jadi nggak usah khawatir untuk yang ikut webinar ini nanti ada e-sertifikat yang bisa diunduh tentunya ini ya. Baik, ke teman-teman semuanya, ini sudah banyak yang bergabung. Ada Mbak Evi, Mbak Linda, kemudian ada banyak lagi ini ada teman-teman putri kebanyakan ya, karena memang acaranya ini untuk kaum putri, tapi nggak usah khawatir tadi seperti yang saya sampaikan, untuk cowok pun juga nggak apa-apa ini, biar nanti ketika ditanya pasangannya bisa menjawab secara ilmiah gitu ya. Karena untuk cowok kan tentunya nggak mengalami menstruasi ya. Ya kita men sih, men cowok gitu ya, tapi bukan mens gitu ya. Oke, ya baik. Sebelum kita mulai, kita akan nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ini ya, teman-teman semuanya. Mohon untuk sikap sempurnanya ya, untuk sikap sempurnanya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Yang jelas tetap semangat untuk bergabung di webinar Stay Cool During Menstrual Period untuk hari ini. Dan seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa sebelum kita menyimak ke pembicaraan dari pemateri ya, kita akan pretest dulu nih. Nah, pretest ini akan disampaikan
Mbak Evi dan juga Mbak Linda mungkin bisa di-share untuk Google Form-nya, pretestnya. Silakan ini seperti apa. Nah, teman-teman semuanya, mohon untuk mengisi Google Form-nya ya. Ini sudah di-chat oleh Mbak Evi untuk diisi biar nanti diketahui seberapa jauh pengetahuan awal dari teman-teman semuanya. Dan nanti setelah ikut webinar ini, nanti seperti apa, apakah benar-benar menyimak, jadi bisa menjawab semuanya atau sama aja gitu ya. Nah, oke. Kita tunggu ya, kita tunggu untuk teman-teman semuanya, teman-teman remaja semuanya untuk mengisi pretestnya, untuk linknya sudah di kolom chat ya. Dan seperti tadi yang sudah Hasan sampaikan, acara ini didukung oleh Sonora 97,4 FM, jadi teman-teman semuanya yang ingin mendengarkan lagu-lagu yang asik, lagu-lagu yang kekinian, bisa mendengarkan Sonora FM di jam 12 sampai jam 14. Nah, itu di program AMKM. Anda meminta kami memutar, itu lagu-lagu new entry, lagu-lagu baru, itu bisa didengarkan teman-teman semuanya ya. Anda juga bisa request di WhatsApp ataupun juga telepon langsung juga boleh, silakan mau lagu Persada ataupun juga Manca. Nah, kalau di pagi hari teman-teman semuanya bangun tidur sambil mungkin mempersiapkan untuk persiapan pagi harinya mau pergi ke kampus kayak gitu, tapi nggak mau ketinggalan juga dengan berita-berita update. Nah, bisa dengarkan juga di Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Itu di jam 6 sampai jam 9. Nah, itu bisa dengerin Selamat Pagi Jogja. Itu berita-berita update yang kita ambil dari Harian Kompas dan juga Tribun Jogja ya. Nah, terus jam 9 sampai jam 12 kita masih punya acara. Nah, ini juga banyak yang dikupas di jam 9 sampai jam 12. Ada acara Teras Kota namanya. Di sana isinya ada talk show, kemudian juga ada pembacaan artikel-artikel berkaitan dengan kesehatan, kemudian juga berkaitan dengan parenting, kemudian juga Kamtipmas yang ada di Yogyakarta, itu ada di acara Teras Kota kami ya. Kemudian tadi kalau di siang ada MKM. Nah, untuk yang MKM malam juga ada teman-teman semuanya. Nah, tapi untuk MKM malam yang jam 18 ya, jam 18 sampai jam 7 malam itu random, ada yang nostalgia Persada, ada yang nostalgia Manca, yang mungkin teman-teman di sini yang join di grup ini pernah kenal lagu-lagunya siapa? BBA atau lagunya dari siapa lagi kayak itu ya. Nah, The Beatles juga ada, atau yang sedikit ini yang suka, siapa tahu ada yang suka dengan lagu-lagunya Coast Plus. Nah, di Sonora juga ada setiap Senin ya. Kalau Beatles itu di setiap hari Selasa. Itu bisa join di programnya Sonora. Nah, atau yang suka rock itu juga ada di hari Sabtu. Itu bisa gabung dari jam 18 ya. Nah, itu berbagai macam acara yang ada di Sonora. Kalau sore di jam 4 itu random, ada perbincangan dengan museum, dengan seputar budaya, kemudian juga perbincangan dengan ini beberapa tamu yang kita undang. Nah, ada program teret juga di hari Sabtu, program teret yang kartunya mau dibaca itu ada. Nah, hari Minggu ada spesial acara untuk anak-anak, mungkin punya adik kecil yang sudah lama nggak mendengarkan lagu-lagu anak, itu ada program ceria anak di hari Minggu dari jam 4 sampai jam 18 kayak ya. Yang baru join silakan untuk mengisi ini ya, Google Form-nya ada di kolom chat. Mungkin bisa di-share lagi, yang baru join mungkin telat untuk menyimak ke chatnya. Mbak Evi dan juga Mbak Linda mungkin di-share lagi untuk linknya biar nggak ketumpuk juga, link untuk ke Google Form-nya. Nah, ini untuk ke Google Form yang bisa diisi teman-teman semuanya untuk pretest ini ya. Nanti juga ada post testnya. Semuanya harus diikuti ya teman-teman, biar nanti masuk nominasi untuk dapetin door prize ya. Kalau nggak ngisi, waduh nanti mohon maaf kalau nggak beruntung gitu ya. Oke. Lanjut lagi ya, tadi kan didukung oleh Sonora 97,4 FM di Jakarta. Nah, selain itu juga, nah ini penyelenggaranya kan Akbidyo, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo. Ada apa di Akbidyo? Nah, tentunya sudah hafal banget ya, Akbidyo itu kan ada di Jalan Parantritis KM
6 Sewon, Bantul di Jakarta ya. Di sana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidjo ini ada program studi D3 Kebidanan. Ini akreditasinya A, kemudian D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Terakreditasi, kemudian ada S1 Farmasi, kemudian S1 Pendidikan Profesi Bidan, ini juga terakreditasi ya. Dan pendaftaran sudah dibuka, gelombang 1 teman-teman, gelombang 1 sudah dibuka, mungkin ada saudara atau teman, tetangga, kayak gitu ya, yang mau daftar di Akbidjo ini. Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 1 Desember dan nanti ditutup tanggal 28 Februari 2022. Ini untuk gelombang satunya ya. Manfaatkan untuk gelombang 1 ini ya sampai tanggal 28 Februari 2022. Dan yang menarik, gratis biaya pendaftaran. Malahan ini ya, ini bisa dimungkinkan dapat potongan biaya sebesar 2 juta rupiah. Siapa nggak asik? Nanti sekolah di sana ini dapat potongan biaya ini sebesar 2 juta rupiah ya. Buruan untuk daftar, daftarnya gratis saja. Nanti bisa datang langsung di kampus Akbidjo yang ada di Jalan Parangtritis KM 6 Sewon Yogyakarta. Gimana ini, sudah pada ngisi semuanya atau masih menunggu? Di formnya belum diklik? Nah, silakan diklik ya. Untuk alamatnya ada di nah, ini sudah berkali-kali di-share. Nah, Mbak Feni sudah katanya sudah mengisi, bagus. Nah, oke, ini untuk yang mungkin ketinggalan nanti bisa selama materi disampaikan juga masih bisa mengisi untuk Google Form-nya ya. Nanti untuk Mbak Evi dan juga Mbak Linda mungkin bisa share beberapa kali di waktu materi, nggak apa-apa. Nanti mungkin ada teman-teman yang belum sempat mengisi. Oke, baik, baik teman-teman semuanya. Kita akan simak sekarang materi pertama. Nanti materi pertama ini akan disampaikan beliau dosen D3 Kebidanan Stikes Akbidjo, Ibu Nining Tunggal Sri Sunarti SKM MPH nih ya. Kalau boleh saya bacakan untuk kurikulum vitae-nya beliau ini ya. Teman-teman semuanya, Bu Nining ini sudah pada kenal ya, siapa itu Bu Nining. Nah, ini kalau kurikulum vitae-nya, beliau ini lahir di Temanggung, ya kurang lebih 40 tahun yang lalu lebih gitu ya. Gak usah saya sebutkan ya, nanti kenalan sedikit sama Bu Nining. Kemudian sekarang tinggal di Wonocatur Banguntapan, Bantul, daerah Sima Yogyakarta ya. Dan kegiatan saat ini beliau ini adalah dosen di Prodi D3 Kebidanan Stikes Akbidjo dan sekaligus seorang peneliti ya. Untuk riwayat pendidikannya, D3 Kebidanannya di Poltekkes Semarang, Prodi Kebidanan Magelang. Kemudian S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat itu di UAD, Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di UGM dan S3 Promosi Kesehatan ini di Universitas 11 Maret ya, UNS. Nah, kegiatan ilmiah yang beliau ikuti banyak banget ini ya, teman-teman remaja semuanya. Ada pembicara ilmiah 21st International Union for Health Promotion and Education World Conference on Health Promotion di Pattaya, Thailand. Oh, beliau pernah ke Thailand ini untuk menjadi seorang pembicara ilmiah, luar biasa. Kemudian juga menjadi pembicara pada seminar sehari upaya peningkatan kesehatan reproduksi remaja berbasis sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur dan Akbidjo di Sampit tahun 2014. Kemudian pembicara pada seminar sehari kesehatan reproduksi remaja yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan Akbidjo di Samarinda, ini juga tahun 2014. Kemudian oral presentation pada World Association of Latin Studies International International Conference 2015 di Bandung. Malang melintang di Indonesia ini ya. Keluar pulau juga, tadi malah sampai ke Thailand. Kemudian ICM Asia Pacific Regional Conference di 2015 yang diselenggarakan oleh International Community of Midwife in Yokohama, Jepang. Ke Jepang juga ya beliaunya ini ya. Teman-teman semuanya. Kemudian juga pernah menjadi pembicara ilmiah pada Pekan Ilmiah Tahunan Bidan atau PIT Bidan 2017 di Jakarta. Nggak usah dilakukan lagi untuk kemampuan beliau nih ya.
teman-teman remaja putih semuanya. Yang jelas dua pembicara nanti berkompeten di bidangnya, jadi untuk materi yang disampaikan bukan hanya ala-ala, benar-benar berdasarkan ilmiahnya ya. Nanti teman-teman habis mendengarkan pembicaranya atau menyimak webinar ini, dapat ilmunya bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Tidak sekedar hanya katanya atau malah mencari sumber yang tidak relevan atau hoax gitu ya. Nah, kalau yang ini tadi sudah saya sampaikan pembicaranya luar biasa semuanya ya. Baik, mungkin kita langsung aja ke Ibu Nining. Selamat pagi Bu Nining. Ya, selamat pagi Mas Hasta. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Luar sehat, biasa. semangat. Iya, tetap semangat ya. Oke. Baik Ibu, ini tadi saya sudah sedikit ternyata pengalaman untuk menjadi seorang pembicara dan menyampaikan materi ini sudah tidak diragukan lagi, dan kita ini nanti mau membahas seputar ini ya, kalau Ibu Nining nanti menyampaikan seputar self care di saat menstruasi. Wah, ini saya yang cowok pun pingin tahu nih loh, walaupun nggak mengalami tadi ya sudah saya sampaikan. Nah, ini pingin tahu self care-nya seperti apa, karena kadang-kadang kan kita juga sebagai suami itu kadang-kadang ini ada apa dengan pasangan saya, atau ketika punya anak putri, waduh ini ada apa sih kok jadi kayak gini, atau punya teman yang dicurhatin kok gini-gini, bingung nggak bisa jawab. Nah, ini mungkin mau disampaikan ke Bu Nini oleh Bu Nini berkaitan dengan self care di saat menstruasi. Monggo Ibu. Ya, terima kasih sekali Mas Hasta. Memang benar ya. Jadi ini tidak hanya untuk perempuan, sebenarnya laki-laki pun juga perlu tahu, karena ya, pasangan ya, mungkin yang sudah berkeluarga ataupun yang belum, sebenarnya juga harus tahu, karena laki-laki pun harus peduli dengan permasalahan perempuan. Baik, akan saya mulai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar biasa pagi hari ini. Saya bisa sharing ya di sini, sharing karena kebetulan pengalaman hidup saya lebih banyak mungkin dibandingkan dengan adik-adik di sini yang notabene usianya masih sangat muda-muda. Saya lihat tadi ada yang dari luar pulau juga, masih SMA juga gitu ya. Tadi saya lihat di nama-namanya itu dari yang dari SMA mana gitu. Semoga nanti sharing kali ini bisa bermanfaat untuk semua yang hadir di virtual kali ini. Baik. Saya share screen ya, izin. Apakah sudah bisa dilihat? Bisa Ibu, sudah. Ya. Baik. Saya mengambil judul self care di saat menstruasi, di mana webinar ini diberikan judul ya untuk webinarnya adalah Stay Cool During Menstrual Period. Jadi bagaimana sih Anda tetap nyaman di saat menstruasi? Nah, salah satunya kan harus tahu bagaimana cara melakukan perawatan diri di saat menstruasi, karena menstruasi ini kan dialami setiap bulan secara rutin oleh seorang perempuan, dan pasangannya pun harus tahu ketika istri atau kekasihnya itu sedang mengalami menstruasi gitu ya, karena biasanya perempuan itu akan sangat unik ketika dia itu mengalami siklus menstruasi. Nah, dari definisinya dulu saya ingin menyampaikan bahwa menstruasi itu adalah proses keluarnya darah dari dalam rahim yang terjadi karena luruhnya dinding rahim bagian dalam yang mengandung banyak pembuluh darah dan sel telur yang tidak dibuahi. Jadi proses keluar menstruasi itu ada darah yang keluar dari rahim. Ini karena di dinding rahim sebelumnya itu dia sudah siap untuk menerima pembuahan, tapi karena tidak ada yang membuahi, maka akan meluruh. Nah, proses menstruasi ini dapat terjadi dikarenakan sel telur pada organ wanita yang tidak dibuahi tadi menyebabkan endometrium atau lapisan dinding rahimnya yang menebal, yang tadi siap untuk ditempelin calon janinnya itu
luruh ya, sehingga mengeluarkan darah melalui jalan lahir seperti itu. Nah, ini gejala yang sering timbul pada saat menstruasi atau biasa disebut dengan premenstrual syndrome gitu ya. Ada rasa pusing kepala, nyeri perut, ada yang bahkan nyeri perutnya ini kadang sampai pingsan gitu ya. Disebut juga dysmenorrhea, kemudian mood swing yang dimana mood perempuan itu sering berubah-ubah nggak jelas ya. Orang di pojokan sana membisikkan sesuatu dikiranya ngomongin dia padahal nggak ada kaitannya. Itu karena memang perempuan itu seperti itu karena hormon yang berubah-ubah di dalam dirinya. Kemudian sulit berkonsentrasi, kelelahan, nyeri pada payudara, merasa kembung, kemudian food craving atau ingin kayak orang ngidam, ingin makan sesuatu yang diinginkan. Nah, kita akan bahas satu persatu beberapa self-care, perawatan diri yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah makan makanan yang sehat. Ini sangat penting, ya. Bukan makan makanan yang memang Anda sukai. Makanan yang Anda sukai harus dilihat dulu makanan yang seperti apa. Untuk mendapatkan menstruasi yang nyaman, tentunya asupan nutrisinya itu harus yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Anda mestinya sudah tahu ya, makan makanan sehat itu gizi seimbang. Jadi di dalamnya harus ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada mineral. Ya, protein bisa protein hewani, protein nabati. Karbohidrat itu sendiri tidak selalu harus nasi. Kadang kan ada ya, aku tuh nggak makan nasi gitu. Ya, padahal tubuh itu butuh karbohidrat. Kalau misalnya tidak makan nasi, ya bisa makan yang lain. Bisa kentang, bisa roti gandum, bisa jagung, singkong, ubi, talas, mie. Itu merupakan karbohidrat yang tubuh juga bisa mencernanya. Kemudian sayuran, tentu saja Indonesia ini kaya sekali akan sayuran ya. Sayur buah itu Indonesia sangat kaya. Beragam sayuran yang bisa dikonsumsi. Bisa dikonsumsi dengan dimasak, bisa dikonsumsi mentah itu ya, karena di orang Indonesia juga banyak ya yang makan lalapan gitu. Apalagi di Jogja ini ketika Anda membeli sore-sore gitu ya di warung-warung penyetan tuh pasti ada sayur untuk lalapannya. Ya, itu jangan dibiarkan, itu juga harus tetap dikonsumsi ya. Kemudian buah-buahan, Indonesia juga kaya sekali dengan buah-buahan yang khas, ya, pisang, pepaya, buah-buahan yang murah, meriah dan setiap hari bisa didapatkan. Ya. Kemudian protein hewani, protein nabati. Protein nabati bisa dari tahu, tempe, oncom. Kemudian yang protein hewaninya itu banyak sekali pilihannya ya, ikan, daging bisa daging sapi, daging kambing, daging ayam, telur. Ikan asin pun itu sudah merupakan protein. Jadi itu bisa dikonsumsi gitu ya. Nah, kadang pada saat seorang perempuan itu masuk di masa menstruasi, ini tuh pengen makan makanan yang manis gitu ya. Dan itu memang wajar. Pada saat mendekati menstruasi itu pengen makannya itu yang manis-manis ya. Tetapi sebenarnya dengan makan yang manis ini justru malah akan menghabiskan energi kita ya, karena makanan manis itu justru berkontribusi pada perubahan suasana hati. Kemudian menyebabkan kembung juga ya, dan menyebabkan adanya retensi air. Karena pada saat menstruasi itu penyimpanan air di dalam tubuh itu lebih mudah. Nah, ketika kita mengkonsumsi yang manis-manis itu ya, sehingga kadar gula darahnya ini kan menjadi lebih banyak ya. Kita membutuhkan protein dan lemak yang sehat untuk menstabilkan kadar gula darah yang ada di dalam tubuh. Begitu. Jadi jangan menuruti nafsu untuk memakan yang manis-manis.
Jadi harus tetap memakan makan yang seimbang, khususnya seperti makanan yang mengandung serat ya, supaya pencernaannya itu tetap sehat, untuk mengurangi kembung, untuk mengurangi banyaknya air yang ada di pencernaan, sehingga regulasi hormon dan hidrasi yang ada di dalam tubuh itu bagus. Jadi sebaiknya mengkonsumsi makanan yang bervariasi, yang kaya akan semua vitamin, yang kaya akan mineral, itu sangat disarankan. Nah, vitamin-vitamin yang diperlukan pada saat menstruasi itu contohnya vitamin yang vitamin yang bisa menambah daya tahan atau menambah kesehatan tubuh. Nah, utamanya adalah seperti zat besi. Zat besi ini sangat penting ya, karena pada saat menstruasi itu perempuan ya mengalami pengeluaran darah yang cukup banyak gitu ya. Pengeluaran darahnya itu cukup banyak sehingga dibutuhkan penggantian pada sel darah merah. Nah, sel darah merah ini yang membentuk adalah zat besi. Ya, zat besi ini bisa diperoleh, bisa diciptakan tubuh dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang proteinnya tinggi. Makanan-makanan yang sayuran yang berwarna hijau. Ya, bayam, kangkung, sayuran-sayuran yang hijau. Kemudian protein-protein. Ya, daging, telur, itu juga mempercepat untuk peningkatan zat besi atau Fe. Sehingga dengan seperti itu tubuh kita, ya tubuh perempuan itu akan tetap hemoglobin di dalam darahnya itu tetap tinggi. Ya, karena hemoglobin ini fungsinya sangat banyak. Ketika kita belajar, bekerja, itu kan butuh konsentrasi ya. Ketika kita haid, keluar darahnya banyak, ya Fe-nya ikut keluar ya, sel darah merahnya banyak yang keluar, ya itu sehingga kan perlu asupan gizi yang banyak. Nah, itu kadang menurunkan konsentrasi, ya karena siklus darah yang ada di dalam otak itu kan banyak yang berkurang. Nah, kalau kita mengkonsumsinya seimbang, maka konsentrasinya akan tetap bagus. Seperti itu. Ya, oke, saya lanjut lagi. Untuk yang kedua, yaitu mandi air hangat. Ya, mandi air hangat. Mungkin nanti Bu Wina juga akan membahas seputar mitos atau fakta ya. Mandi air hangat ini juga sangat bagus ya ketika kita dalam kondisi menstruasi itu kan banyak otot-otot yang tegang gitu. Ya, Anda bisa mandi air hangat untuk merilekskan tubuh atau bisa menggunakan bantal pemanas. Bantal pemanas ini nggak harus beli, Anda bisa membuat sendiri. Ya, caranya dengan handuk ya, handuk yang tidak usah terlalu besar begitu, Anda gulung, Anda lipat ya, kemudian bisa dimasukkan ke dalam penanak nasi atau kukusan gitu. Ketika sudah hangat itu bisa ditempelkan di bagian yang nyeri, tidak secara langsung ya. Jika terlalu panas kan nanti justru akan membuat kulit itu terbakar, jadi harus diberikan alas. Tetapi sekarang itu ada produk juga yang bisa membantu Anda untuk memberikan rasa sensasi hangat di dalam tubuh. Gitu. Jadi kenapa mandi air hangat ini bisa Anda lakukan? Karena mandi air hangat ini bisa melancarkan peredaran darah, bisa mengempaskan otot, bisa melemaskan otot-otot yang kaku, menghilangkan rasa nyeri, seperti itu. Oke. Kemudian self care yang ketiga, olahraga. Ya, olahraga ini sekarang orang banyak sudah mulai melakukan ya. Saya lihat klub-klub olahraga senam ini ya, banyak para perempuan ini sudah mulai aktif lagi. Nah, ini sebaiknya memang rutin untuk dilakukan. Kadang kita itu tahu bahwa olahraga itu penting ya, olahraga teratur dan terukur tentu saja. Ya, minimal 20 menit. Kalau olahraga seminggu 3 kali minimal 20 menit dan itu memang olahraga yang
ringan, jangan olahraga yang terlalu berat ya. Nah, dengan melakukan olahraga yang ringan ini bisa mengurangi beberapa gejala PMS, bisa mengurangi gejala premenstrual sindrom, dan menstruasi Anda akan menjadi lebih nyaman. Dengan olahraga ini bisa menghilangkan stres, karena ketika olahraga tentu saja akan ada rasa bahagia, senang bertemu dengan orang lain ya, sehingga istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu keselimur gitu ya, karena bertemu dengan orang sehingga rasa tidak nyaman yang didapatkan itu menjadi berkurang atau bahkan menjadi hilang. Kram yang tadinya dirasakan juga justru malah akan menjadi hilang gitu. Pada saat kita berjalan itu atau berlari ya, bisa mendorong tubuh kita untuk melepaskan endorfin. Endorfin itu kan hormon bahagia. Ya, jadi meningkatkan suasana hati, hatinya itu jadi senang. Sehingga energinya pun menjadi meningkat, menjadi lebih semangat, seperti itu. Jadi sebaiknya olahraga ini tetap dijalankan. Ya, karena itu tadi dengan olahraga ini bisa meredakan kram perut, kemudian bisa membuat seseorang itu menjadi lebih bahagia, lebih senang, dan haidnya semakin lancar. Oke, lanjut lagi untuk self care yang keempat, ya, istirahat yang cukup. Nah, ini cocok sekali ketika di masa pandemi ya, untuk yang generasi rebahan itu ya, bisa istirahat dengan cukup itu sangat baik. Ini untuk mengatasi keluhan pada saat menstruasi. Ya, istirahat itu memang sangat diperlukan oleh tubuh, karena tubuh kita kan tidak bisa diforsir terus-menerus untuk selalu bekerja. Dia membutuhkan waktu untuk melakukan relaksasi, dan istirahat yang paling baik adalah ya tidur. Ya, ada aturan tidurnya tentu saja ya, tidak seharian mager gitu nggak ngapa-ngapain. Untuk orang dewasa 6-8 jam satu hari, saya kira itu sangat cukup. Dan tidur pada saat menstruasi ya, pada saat metode menstruasi ini juga akan membuat kita istirahat yang cukup, maksudnya ya, akan membuat kita akan menjadi lebih fresh, akan menjadi lebih energik ya, karena tentu saja kondisi tubuh kita akan menjadi nyaman ya, suhu tubuh kita akan menjadi stabil, sehingga kita perlu untuk mengatur waktu tidur ya, kemudian menciptakan lingkungan tidur itu yang senyaman mungkin ya, supaya tidurnya itu lebih berkualitas ya. Ketika Anda memasuki masa menstruasi kemudian harus istirahat, maka istirahatlah dengan cukup ya. Lepaskan semua yang ada di dalam beban pikiran ya, letakkan terlebih dahulu ya. Tidak usah memikirkan hal apapun ya, itu memang kita sendiri yang harus berucap kepada diri kita ya, untuk melepaskan hal-hal beban-beban yang ada di dalam pikiran kita, beristirahat, maka ketika bangun akan dalam kondisi yang fresh. Oke. Kemudian yang keempat, yang kelima, self care yang kelima adalah hindari junk food ya, junk food, fast food seperti itu ya. Boleh sih mengkonsumsi tapi jangan yang berlebihan. Tapi pada saat menstruasi sebaiknya ini dihindari dulu ya. Kenapa gitu ya? Biasanya kan ada keinginan makan yang sangat kuat ya. Tadi terutama makanan yang manis di awal saya sudah sampaikan ya. Ada keinginan makan yang kuat sebelum atau selama menstruasi. Nah, sebaiknya yang dikonsumsi tadi makanan-makanan yang sehat ya. Junk food ini mengandung asam lemak tersaturasi, asam lemak jenuh yang mempengaruhi metabolisme hormon progesteron di dalam tubuh. Ya, jadi junk food ini kurang mengandung mikronutrien. Mikronutrien itu seperti vitamin B6, kalsium, magnesium, dan sementara zat-zat itu dibutuhkan tubuh, sehingga ketika seseorang itu pada saat menstruasi
atau mendekati menstruasi, mengkonsumsi banyak junk food atau fast food justru akan memicu terjadinya nyeri haid. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, self care yang keenam. Oh, masih ada satu lagi, ada 7 ya. Self care yang keenam, minum minuman yang menenangkan, ya, yang menenangkan, yang membuat kita itu menjadi lebih rileks. Minuman yang membuat otot-otot kita menjadi lebih rileks, menjadi lebih santai, ya, meregangkan otot-otot tubuh. Nah, jadi pilihan minumannya bisa minum teh, ya, minum teh herbal. Indonesia punya banyak kekayaan, ya, di mana mengkonsumsi minuman herbal itu bisa membuat tubuh kita menjadi lebih tenang, gitu, ya, menjadi lebih rileks, ya, dari aromanya itu bisa dihirup sehingga membuat otak kita itu fresh, gitu ya. Secara tidak langsung aroma-aroma herbal itu akan menjadi aromaterapi juga untuk tubuh kita. Ya, yang paling mudah ya teh hangat, ya, yang paling mudah bisa kita konsumsi. Sekarang banyak sekali ya yang bisa dibikin sendiri. Ada teh hangat, itu teh biasa, ada teh hijau, ada teh bunga telang itu yang warnanya biru, gitu ya. Kita juga punya banyak produk, ya, seperti yang mensponsori hari ini ada Kiranti, itu juga produk dari Indonesia yang bisa Anda konsumsi untuk memberikan efek menenangkan di dalam tubuh Anda. Kemudian self care yang ke-7, melakukan aktivitas yang menyenangkan, ya. Melakukan aktivitas yang menyenangkan salah satunya sebenarnya dengan olahraga tadi, ya. Olahraga ketika Anda mungkin ketemu dengan orang lain, saling menyapa, itu juga akan memberikan efek yang positif, yang baik. Aktivitas lain yang menyenangkan apa? Aktivitas lain yang menyenangkan seperti Anda bisa melakukan sesuatu hal yang itu membuat Anda senang, me time, ya. Anda suka melukis, Anda bisa melakukan aktivitas itu. Anda bisa mungkin yang suka menghabiskan waktunya, Anda bisa melarutkan diri dalam film-film favorit, gitu ya, sehingga Anda seperti masuk di dalam kisah-kisah yang ada di situ. Atau Anda yang suka membaca novel, ya, Anda bisa menikmati buku-buku kesukaan Anda. Anda bisa mendatangi tempat yang tenang dengan alunan musik yang ringan. Anda bisa melakukan meditasi, atau Anda bisa mengikuti yoga, atau Anda bisa melantunkan ayat-ayat suci untuk memberikan rasa tenang pada diri Anda. Jadi melakukan aktivitas yang menyenangkan itu bisa meningkatkan mood, ya, meningkatkan mood kita. Manfaatkan waktu-waktu santai itu, waktu yang bersantai untuk melakukan beberapa aktivitas. Aktivitas yang sangat mudah saja lah, ya. Anda bisa melakukan perawatan diri yang murah meriah di rumah. Mungkin Anda bisa mandi dengan busa yang banyak, gitu ya. Kemudian melakukan perawatan diri dengan mani-pedi ala sendiri, gitu ya. Manicure, pedicure, atau mungkin menyempatkan diri ke salon dengan melakukan spa rambut atau facial, itu juga merupakan hal yang atau aktivitas yang membuat kita akan merasa lebih baik sehingga moodnya akan semakin meningkat. Ya, itu ada 7 jenis self care yang sangat mudah bisa Anda lakukan, ya. Dan dari ke-7 hal tersebut itu sangat bisa Anda lakukan karena itu juga banyak hal, cara yang ada di sekitar kita sendiri, begitu, ya. Ketika Anda sudah tidak nyaman misalnya duduk lama, bagaimana biar rileks, bagaimana biar tenang, Anda bisa keluar untuk menikmati pemandangan di sekitar Anda, ya. Misalnya Anda sedang ada di dalam gedung yang tertutup, Anda bisa keluar sebentar untuk menikmati udara di luar gedung, sehingga pandangan mata Anda bisa melihat ke langit, ke awan, gitu ya. Kadang kan sekarang kan banyak, ya, di mall itu kalau sudah masuk itu kadang nggak tahu sudah gelap, gitu.
Nah, itu juga sering mempengaruhi kondisi yang ada di dalam pikiran kita. Ya, sehingga itu akan menimbulkan stres. Nah, ketika seperti itu artinya Anda membutuhkan hormon endorfin itu untuk keluar lebih banyak. Hormon bahagianya ini harus dikeluarkan lebih banyak. Bagaimana caranya? Cari hal-hal yang menyenangkan supaya rasa bahagia itu muncul. Karena kebahagiaan itu ya harus kita sendiri yang menciptakan. Kebahagiaan itu bukan berasal dari orang lain, berasal dari diri kita sendiri. Mungkin itu Mas Hasta materi yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa sharing pengalaman selama menstruasinya atau nanti bisa bertanya melalui kolom chat. Demikian waktu saya kembalikan kepada Mas Hasta. Terima kasih. Terima kasih Bu Nining, wah menarik sekali ini self care-nya, dan berarti ketika pasangan saya, istri saya itu minta belanja tambah terus pengen nge-mall biar menyenangkan, itu saya harus memahami itu ya Bu ya. Wah, itu wajib itu ya. Wah, ini para kaum suami ini harus siap-siap kalau misalnya sang istri minta tambahan uang belanja biar lebih senang lagi, biar saat menstruasi itu benar-benar merasa nyaman. Ya, nyaman. Biar endorfinnya keluar. Ya, jadi benar. harus diturutin keinginannya. Oke. Baik. Sekali lagi untuk teman-teman semuanya, ini yang baru gabung, silakan untuk mengisi Google Form-nya ya untuk pretest, karena nanti juga ada post-testnya, jadi biar kita ketahui semuanya, dan juga nanti ada door prize, jadi terus bergabung, nyimak webinar ini sampai tuntas, siapa tahu Anda beruntung gitu ya, teman-teman semuanya. Ini materi yang luar biasa sekali, ada di sekitar kita dan bisa kita lakukan juga tentunya ya. Teman-teman, sebelum nanti kita ke Q&A, jadi siapkan dulu pertanyaan-pertanyaan Anda, ataupun Anda punya pengalaman nanti bisa di-share. Nah, kita akan ini dulu biar nyambung ya, biar nyambung dengan penjelasan dari Bu Nining tadi. Kita akan dengarkan, kita simak ini ya, pemateri kedua. Beliau ini juga dosen di 3 kebidanan Stikes Agibio, Ibu Winarsih SIT MKes nih ya. Beliau ini lahir di Semarang di sekitar tahun 80-an ini Ibu ya, dan tercatat sebagai lulusan sarjana magister kesehatan Universitas 11 Maret Surakarta. Ini kerap disapa Ibu Wina, istri dari Bapak Yudi Fajar Triatmaji, yang ini selalu mendukung kegiatan dari Ibu Wina ini ya. Nggak tahu nih sang suami apakah di samping atau tidak ini ya. Terus di belakang, Pak. Oh, di belakang. Dan juga ini ibu dari 2 putri yang solehah beliau, ada Balkis, Akila, Wafa Salma, dan juga Fatimah Hurungin nih ya. Ini anak yang selalu dibanggakan dan menjadi aset amal jariah. Dan Bu Wina ini juga dosen, tadi saya sampaikan, Prodi D3 Kebidanan Stikes Agibio, di mana beliau adalah konselor ASI. Wah, ini menarik. Ini juga beliau menjabat sebagai Kepala Laboratorium Stikes Agibio dan tergabung dalam grup menulis kebidanan ya. Nah, moto hidup beliau, wah ini motonya ini menarik ini ya, adalah Bismillah Tujana, dan booster diri adalah bisa bermanfaat bagi orang lain. Wah, bisa bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya ini ya, webinar kali ini semoga apa yang disampaikan beliau ini juga bermanfaat kita semuanya ya. Karena ini kita mau membahas, amin ya, kita mau membahas seputar, nah tadi juga sudah disinggung sama Bu Nining, seputar mitos dan fakta tentang haid. Saya sih taunya sih kalau istri saya pas haid itu saya belikan minuman yang dingin-dingin, katanya aduh saya baru haid, tapi tadi nanti benar atau enggak ya itu menolak minuman yang dingin-dingin atau disuruh keramas itu, aduh saya baru haid ini nggak boleh keramas, ini benar atau enggak nanti. Nah, akan kita simak ini ya untuk mitos-mitosnya, ini mitos atau fakta ya, nanti akan disampaikan oleh Ibu Wina ini ya. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang belum mengisi pretest, untuk mengisinya ada di kolom chat. Kemudian nanti untuk ke pertanyaan-pertanyaan di keep dulu, nanti akan ada sesi untuk tanya jawab, boleh bertanya langsung nanti di raise hand, nanti baru kita izinkan untuk unmute mic-nya, atau di kolom chat juga boleh ya. Kita simak dulu deh penjelasan dari Bu Wina. Ibu Wina, ya, siap Pak Abi. Pak Abi apa Pak As? Boleh Hasta, boleh Abi, semuanya itu nama saya Ibu. Oh ya, bagian dari namanya ya Pak ya. Suara saya bisa didengar ya Pak? Monggo. Oke,
Saya langsung share screen aja Share ya. screen silahkan. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Wina akan berbagi sedikit ilmu. Tadi boosternya adalah bermanfaat. Nah, semoga ini juga bermanfaat. Saya juga turut berbangga ini karena peserta hari ini ada 4.600 orang. Tepuk tangan yang meriah, Masya Allah ya. Luar biasa banyak sekali ya Pak Abi. Enggak apa-apa ya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang membongkar ya, istilahnya kayak bahasanya ini terlalu mendobrak sekali ya. Membongkar, mengupas tuntas mitos ya, atau fakta seputar haid ya. Jadi kita memang harus bisa mulai memisahkan antara fakta atau fiksi ya, supaya logika main ya, ada ilmu di situ ya. Sebenarnya udah sejak lama ya mitos ini tuh selalu beredar di masyarakat ya, dan turun temurun. Itu saya seolah-olah seperti mendoktrin kita untuk berpikir bahwa itu tuh benar gitu ya. Padahal ada beberapa yang itu tidak benar secara ilmiah. Beberapa tadi materi sudah ada ya di self care ya dari Bu Nining, bahwa di situ memang perawatan-perawatan yang untuk menstruasi itu juga bagian dari salah satu mitos yang akan kita fakta yang akan kita bahas di materi ini. Langsung saja yang seputar mitos ataupun fakta. Kok ini nggak bisa jalan ya? Oh, dia dalam bentuk PDF. Ada Mbak Linda ya? Ada Ibu. Bisa bantu share screen Bu Wina? Bu Wina tak? Ada Ibu. Mohon maaf. Ibu. Nah, ini nanti menarik sekali ya, teman-teman remaja putri semuanya, ini sambil menunggu share screen dari materinya Ibu Wina ya. Tadi sudah sedikit dikasih prolog ke benar nggak yang biasanya muncul dari masyarakat atau orang-orang sekitar itu berkaitan dengan hal-hal seperti tadi yang saya alami sendiri ya, ketika istri diberikan minuman yang dingin kok menolak, katanya baru mens, atau ketika mandi kok biasanya itu keramas, kok ini kok enggak gitu, kenapa itu ada benernya enggak pilihan? Akhirnya nggak pernah keramas ya Pak. Jadinya kan nanti lepok, saya pikirnya aduh ini lepok nanti gimana, tapi emang ada apa-apanya nggak dengan ini tadi ya, ini jadi sambil ini menunggu bau apa ini kok nggak pernah keramas 1 minggu misalnya gitu. Jadi nggak nyaman. Mbak Linda sama Mbak Evi, ini gimana, ini sudah bisa di-share kah ini materinya dari Bu Wina ini ya, karena ini satu yang dekat sekali dengan kita ya, karena banyak sebenarnya mitos-mitos yang ada di sekitar kita gitu ya Bu Wina ya. Nah ini oke. Next aja Mbak. Ya, lanjut ya. Tadi untuk yang pertama atau mitos ataupun fakta, yang pertama adalah biasanya sering ada kalimat dari teman-teman, katanya itu tadi ya, katanya tidak boleh keramas loh saat menstruasi gitu ya, biasanya seperti itu. Kenapa ya kok nggak boleh keramas ya? Tadi Pak Asa bilang, wah ini kok bau apa ini sampai seminggu lepek gitu ya, gitu ya. Dan itu memang mitos ya. Mitos pertama yaitu bahwa wanita dilarang keramas saat menstruasi, gitu ya. Karena bisa menyumbat pembuluh darah dan berbahaya untuk kesehatan. Ini jelas mitos ya. Belum ada penelitian secara khusus yang mengupas tentang hal ini, gitu ya. Faktanya apa? Justru dengan keramas ya, apalagi dengan air hangat tadi ya, seperti di self-care, itu melemaskan otot tubuh dan meringankan sakit kepala yang kerap dialami wanita pada saat menstruasi, gitu ya.
di setiap bulannya, dan dia membantu penurunan hormon estrogen ya untuk pelepasan hormon prostaglandin gitu ya, sehingga malah bisa lebih tenang gitu ya. Selanjutnya adalah next Pak Linda. Larangan tentang berenang saat haid gitu ya. Biasanya ini kalau teman-teman gitu ya, anak-anak remaja misalnya, kita renang yuk, renang, misalnya kayak gitu. Kemudian tiba-tiba temennya yang satunya, aku kan lagi mens ya, jadi nggak mungkin berenang ya, nanti bisa satu kolam merah semua gitu ya, jadi lautan merah gitu ya. Padahal ini bisa kita lakukan dengan cara, ini mitos ya, faktanya berenang itu tetap bikin aman dan nyaman tanpa harus mencemari kolam ya Kak, saat haid. Caranya kita dengan menggunakan tampon atau menstrual cup gitu ya, saat akan berenang. Kemudian yang ketiga, next ya, jangan berolahraga selama menstruasi. Nah, ini berbeda sekali tadi ya, yang disampaikan Bu Nining tadi benar ya, bahwa ini adalah mitos. Faktanya, biasanya mitosnya gini ya, oh nanti kalau pas menstruasi olahraga, takutnya badannya lemas dan nyerinya tidak tertahankan. Justru tidak. Olahraga yang teratur dan terukur tadi justru saat menstruasi sangat membantu meredakan nyeri atau kram pada perut. Ya, biasanya yang dialami wanita. Contohnya misalnya beberapa olahraga yang support ya terhadap menstruasi itu kayak pilates gitu ya, jalan santai, yoga kayak gitu ya. Kemudian PMS ya atau premenstrual syndrome juga dapat dicegah dengan olahraga. Selanjutnya tidak boleh minum air dingin saat menstruasi. Nah, ini tadi Pak Abi ya, yang disampaikan Pak Abi, malah justru dibelikan air minum dingin Pak biar tambah seger gitu ya. Ini jelas mitos ya, karena mitosnya seperti ini. Kalau pada saat haid, kenapa kok sering orang bilang nggak boleh? Karena anggapan mereka bahwa minuman air dingin ini bisa membuat darah haid ini membeku, ya, atau siklus haid menjadi tidak teratur, dan ini tidak benar ya. Faktanya ya, banyak minum air putih yang dingin atau panas justru sangat dibutuhkan agar terhindar dari dehidrasi saat haid. Itu yang benar. Jadi mitos itu nggak jelas, nggak benar ya, karena pada saat kita minum minuman itu kan masuk ke lambung ya, ke lambung, kemudian diolah, tidak langsung terus itu dingin masuk ke rahim gitu ya. Jadi anggapannya juga seperti itu. Terus darahnya beku gitu enggak ya. Kemudian yang lanjutnya adalah konsumsi mentimun membuat haid lebih lama. Next, Mbak Linda. Konsumsi mentimun membuat haid lebih lama. Ini juga mitos ya. Bahasa mitosnya, kalau konsumsi mentimun itu menghambat keluarnya darah haid. Dan ini jelas mitos ya. Faktanya apa? Siklus haid itu dipengaruhi oleh perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron, bukan karena pengaruh makanan, gitu ya. Tapi kalau dengan justru malah ini ya, timun itu mengandung banyak air yang diperlukan tubuh agar terhindar dari dehidrasi saat haid. Itu malah justru yang benar ya. Ya buah apapun ya yang mengandung banyak air jelas justru banyak mensupport kondisi medis itu sendiri. Selanjutnya, minum minuman bersoda ya. Nah, minum-minuman bersoda ini bukan berarti maksudnya mitos ya. Mitosnya seperti ini. Kalau minuman soda nanti bisa bikin berbahaya saat menstruasi, ya. Ini semua tidak benar ya. Jadi tapi pada self care tadi bahwa menyebutkan faktanya kalau minum-minuman yang bersoda itu jelas tidak dibolehkan ya, karena bikin kembung gitu ya, atau malah memperberat menstruasi, itu baru benar ya. Lanjut.
dilarang berhubungan intim ya, maksudnya ini yang sudah bersuami loh ya. Kalau yang belum jangan ya. Jadi dilarang berhubungan intim ini sebenarnya ini juga mitos ya, mitos. Jadi selama menstruasi ya sebenarnya boleh ya, boleh melakukan hubungan intim pada suami istri. Hanya caranya yang berbeda ya. Kalau menurut agama saya, karena saya beragama Islam, mohon maaf saya menyampaikan dalam agama Islam, itu ibunda kita Aisyah itu mencontohkan dalam berhubungan seksual saat menstruasi itu tidak memasukkan penis ke dalam vagina, tetapi dengan petting, gitu caranya ya, seperti itu, atau dengan cara yang lain ya. Selanjutnya, anggapan bahwa menstruasi adalah cara tubuh untuk membersihkan diri. Nah, ini mitosnya tuh bayangannya menstruasi itu suatu darah yang kotor, gitu ya, sehingga dia memang harus keluar setiap bulan. Gitu ya. Itu hanya bahasa, itu tidak dibenarkan. Yang benar adalah bahwa menstruasi merupakan menandai akhir dari rutinitas bulanan rahim, ya, di mana lapisan jaringannya rahim yang tumbuh itu harusnya kan bisa dipersiapkan untuk membuat embrio atau hamil, gitu ya. Tetapi ini tidak ada embrio, ya, sehingga dia akan luruh bersama darah dan yang seperti itu dinamakan menstruasi. Gitu ya. Selanjutnya adalah mitos siklus haid harus 28 hari. Nah, ini mitos ini juga sering mengkhawatirkan perempuan, gitu ya. Nanti kalau nggak 28 hari, kok kamu udah men lagi? Kemarin baru men misalnya. Atau loh ini kok kamu nggak men? Harusnya kan tiap bulan misalnya. Ini menambah kekhawatiran untuk perempuan ya. Ini mitos ya. Jadi setiap wanita itu berbeda siklusnya. Jadi tidak selalu setiap bulan ya. Dia punya siklus terpanjang atau mungkin mempunyai siklus terpendek seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tidak boleh minum obat saat menstruasi. Nah, ini juga mitos ya. Anggapannya mitosnya apa? Kalau saat menstruasi minum obat, dia dapat menyumbat darah haid ya dan menyebabkan kemandulan. Nah, ini tidak benar ya. Obat yang kita konsumsi saat mens itu jelas obat-obatan pereda nyeri sehingga tidak ada hubungannya dengan kemandulan gitu ya. Justru malah kita bisa beraktivitas dengan lebih lancar apabila kita termasuk wanita-wanita yang sibuk. Justru dia membantu aktivitas kita supaya bisa lancar. Ya. Kemudian ada lagi mitos menstrual sinchrony. Ya. Sinchrony ini maksudnya adalah mitos menstruasi yang terkenal di internasional ya. Dia dilansir dari Human Reproductive Journal dari Oxford. Ya, Bunda juga baca-baca ya. Itu periode menstruasi yang cenderung sama. Misalnya gini, kita satu kos nih kan, misal atau asrama, itu kan perempuan semua misalnya gitu ya. Satu asrama itu perempuan semua. Biasanya kadang kita menyadari nggak, itu tuh kayak kalau habis, misalnya nih, habis Linda itu pasti Evi deh yang mens. Tapi kadang Linda sama Evi itu barengan loh, lihat aja. Nanti kan kalau ini mens satu, mens semuanya. Atau dalam satu keluarga, misalnya dia hidupnya bersamaan, misalnya keluarga A, B, C, dalam satu rumah tapi beda, terpisah gitu. Biasanya kayak kita tuh kayak apa ya, bahasa Jawa tuh niteni. Oh ini kaimen gitu ya. Jadi tanpa sadar kayaknya tuh kita mensnya itu semuanya satu rumah ini kalau mens pasti barengan gitu. Tapi itu mitos ya. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Memang pas kejadian mensnya aja gitu ya. Ada lagi bulan purnama bisa memicu haid pada wanita. Nah ini juga mitos ya, mitos secara astronomi bahwa supermoon ini adalah keadaan di mana bulan berada pada titik terdekat dengan bumi. Sehingga ia tampak lebih besar dan lebih terang daripada biasanya. Dan zaman Yunani kuno ini mempercayai bahwa ini adalah fenomena reproduksi wanita. Gitu ya, bahwa supermoon ini menyebabkan wanita itu haid dan meningkatkan kesuburan. Nyatanya tidak ada hubungannya ya.
Tapi mereka percaya itu ya, kalau dari Shinichiro Matsumoto dalam The Journal of Biology and Medical Rhythm Research itu menunjukkan bahwa memang ada secara statistik ya, angka kelahiran itu meningkat sekitar 2% hingga 3% pada periode supermoon. Nah, itu tadi adalah seputar mitos dan fakta ya. Sebenarnya mungkin ada lagi yang lebih banyak ya, cuman Bu Wina dapatnya itu gitu ya. Nah, terima kasih Kak Linda. Ya, semoga bermanfaat ya. Bisa. Nah, jadi itu tadi adalah seputar mitos atau fakta ya yang berhubungan dengan menstruasi gitu ya. Selanjutnya waktu saya kembalikan ke Pak Aldi. Terima kasih. Oke, wah ini sepanjang pemaparan saya senyum-senyum sendiri, Bu. Kenapa? Tadi membaca itu, oh ternyata selama ini mitos ya. Aduh, Iya. padahal ini terjadi di dekat kita gitu ya. Oke, dari ini jadi saya lebih tahu lagi sama wakili kaum Adam ini biar pada tahu semuanya kalau sang istri, pasangan ataupun mungkin putrinya mengalami hal seperti itu dan mengalami menstruasi maksudnya ya, dan ada kok mitos-mitos muncul seperti itu, sudahlah mitos itu kita hentikan ya, kita yang ilmiah gitu ya. Oke, baik. Baik, nanti kita akan buka untuk ke sesi tanya jawab teman-teman remaja putri semuanya dan juga Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelumnya ya, tadi kita sudah ketahui bahwa acara webinar Stay Cool During Menstrual Period ini didukung oleh Kiranti, Ubah Halangan Jadi Kekuatan. Ya, Kiranti, ubah halangan jadi kekuatan, dan tentunya didukung oleh Akbidyo, Speakers Akbidyo. Oke, dan juga tidak lupa acara ini didukung oleh Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Oke, Sonora 97,4 FM Yogyakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan melalui streaming juga ya teman-teman semuanya di sonora.id, atau bisa juga melalui kanal-kanal bisa Anda search ini di mana Anda bisa mendengarkan Radio Sonora FM di 97,4 FM Sonora Yogyakarta di kanal-kanal yang sudah bisa diikuti juga, di follow Instagram kita, medsos kita, dilihat aja di sana sering kita update status-status apa yang kita
liput ataupun juga berkaitan dengan lagu-lagu yang kita putar dan juga link-link mana yang bisa digunakan untuk streaming. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada alasan lagi untuk tidak punya radio karena bisa mendengarkan lewat streaming tentunya ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, untuk yang mau bertanya boleh ini silakan Anda bisa bertanya melalui chat boleh, ataupun juga Anda bisa raise hand untuk bertanya langsung atau punya pengalaman berkaitan dengan Anda yang punya pengalaman punya menstruasi dan punya mitos lainnya yang tadi disampaikan oleh Bu Wina ya. Nah, ini ada yang raise hand Mbak Yunita Widiarti ya. Silakan. Ini membuka mic-nya untuk bertanya langsung ke narasumber kita. Silakan Mbak Yunita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, okay. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Wina. Ibu, ini ada lagi satu, saya kurang tahu entah ini fakta atau mitos ya, sampai hari ini belum tahu jawaban pastinya. Jadi ketika haid itu katanya kita nggak boleh potong kuku. Katanya nanti kalau potong kuku itu nanti kukunya nangis karena dalam keadaan kotor kita buang seperti itu. Oh ya Allah. Bagaimana Ibu Wina? Mungkin ada penjelasan dari Ibu yang lebih masuk akal. Terima kasih. Gimana Pak Abi? Nangis nggak Pak Abi? Wah, ini kok saya merasa ini banyak larangan ya orang ini, orang baru Iya, kasihan ya. nggak boleh kemana-mana. Potong kuku aja nggak boleh, ini gimana sebenarnya? Mungkin langsung aja ini, Bu Wina. Ya, ini memang ya di masyarakat kita ini memang keren. Pokoknya kalau bilang katanya itu pasti kayaknya benar gitu tadi ya. Makanya kita harus memulai sesuatu itu dengan logika, akal sehat loh katanya, akal sehat itu tadi ya. Nah, jadi ini kayak orang hamil sebenarnya Pak kisahnya. Orang hamil itu banyak larangan ya, nggak boleh makan durian, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Iya. Itu hampir sama saat mens. Saat mens juga nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sebenarnya mohon maaf tadi kalau Mbak yang tanya tadi Mbak siapa tadi? Mbak Yunita. Oh, Mbak Yunita, mohon maaf. Saya menjelaskan dari sudut pandang agama saya juga ya, karena memang sudah ada dalilnya sehingga kita tinggal langsung eksekusi sebenarnya. Nah, kalau dalam agama kami itu tidak masalah memotong kuku ya, justru dulu Bunda Aisyah itu pernah di dalam cerita itu beliau menyisir rambutnya sehingga itu diartikan beliau habis keramas waktu itu diartikan di ceritanya dan memotong kukunya. Ya, seperti itu sehingga secara ilmiah pun tidak ada untuk itu mengatakan tidak boleh memotong kuku. Justru saat menstruasi ini self care-nya tadi harus lebih banyak menjaga kebersihan, membuat nyaman sendiri gitu nggih Bu Nining ya tadi. Jadi memang justru kalau saat mens inilah waktu yang tepat untuk menjaga kebersihan diri total ya, totalitas. Kemudian mandi jelas boleh, keramas apalagi, potong kuku jelas nanti panjang-panjang hitam-hitam, wah nanti Pak Abi bingung ya ini istriku setiap men kukunya hitam gitu ya. Panjang-panjang ya kan bunyinya baunya apa nih pusing nanti malah ya. Jadi itu Mbak Yulita ya boleh diperbolehkan karena secara ilmiah tidak ada penelitian yang mengatakan kuku akan menangis saat dipotong. Waduh, iya. Itu mungkin bisa membantu. Oke. Ibu Nining mungkin mau menambahkan juga tadi juga sudah disinggung tentang memanjakan diri gitu ya. Bu Nining justru kan pada saat menstruasi itu kita butuh relaksasi ya. Kan kita bisa mani-pedi gitu ya, manicure, pedicure, kita bisa manja-manjain diri lah, bersih-bersih diri, berlama-lama. Justru harus tampil bersih gitu karena tubuh itu kalau bersih, kita merasa segar, pastinya akan lebih bersemangat. Dan tadi seperti yang ini ngapain sih orang memang kebanyakan begitu. Jadi pada saat menstruasi itu malas mandi, malas mager gitu ya, di kamar terus udah kucel, nggak dandan. Padahal justru pada saat menstruasi itu harusnya tampilnya justru harus yang lebih wow gitu, harus tampilnya yang lebih cerah, lebih ceria. Jadi boleh sekali motong kuku itu boleh banget gitu ya. Kan tadi saya juga sudah menyampaikan kita bisa melakukan perawatan diri, datang ke salon, ke spa,
untuk apa? Perawatan wajah, perawatan muka, perawatan yang lain sangat diperbolehkan. Begitu. Itu Mbak Yunita, itu mitos saja ya. Jadi boleh kok dipotong itu, dan mungkin juga untuk remaja putri lainnya kalau ada hal-hal semacam itu mungkin dikasih tahu aja, diedukasi ya ke masyarakat sekitar, masalah keramas, kayak masalah potong kuku, masalah tadi minuman dingin, karena itu nggak nyambung, itu minuman itu masuk ke perut yang kalau mas itu ke gitu ya. Iya. Yang gitu-gitu ya. Oke, ini dibuka wawasannya biar seperti itu, biar nggak hanya katanya. Oke. Ada yang bergabung lagi, silakan untuk raise hand atau boleh bertanya lewat chat ya kalau malu-malu untuk tanya langsung. Jadi sambil menunggu Bu Nining sama Bu Wina. Ini kadang-kadang mengalami kebingungan sebagai orang tua. Saya sebagai orang tua nanti kalau misalnya anak perempuan saat itu mengalami mens pertama. Nah itu gimana? Cirinya apa ya? Untuk menjelaskan ke mereka, ke anak itu juga mungkin bingung nih harus pakai bahasa apa ya? Nah, gimana Ibu? Mungkin Bu Nini. Ini Bu Wina yang pengalaman ya? Karena Bu Wina putri semua. Saya 3 cowok semua Pak Hasta. Iya. Bu Wina ini pengalaman kalau tentang ini. Iya. Dan anak saya kebetulan ini Bu Nining sudah menstruasi yang pertama kemarin Bu Nining. Jadi sebenarnya seperti ini, kalau Bapak Abi atau bapak-bapak yang lain yang mungkin mengikuti acara ini, sebenarnya untuk menyiapkan anak itu perlu ya. Jadi kalau saya pribadi, waktu anak saya umur 10 tahun, karena riwayat saya itu mens usia 12 tahun, sehingga saya mempersiapkan anak saya itu memberitahu dulu edukasi tentang menstruasi, bahwa kamu ini anak perempuan Dok, besok akan mengalami menstruasi, kayak gitu saya sampaikan dulu Pak Asta, Pak Abi ya. Kemudian baru saya sampaikan nanti ada hal-hal seperti ini, nyeri dan sebagainya, itu saya sampaikan semuanya. Dan self care-nya sudah saya sampaikan semua, sampai bagaimana cara memakai pembalut. Bagaimana cara memakai pembalut, sampai mandi bersihnya ya, mandi untuk bisa suci lagi, bisa sholat dan sebagainya itu. Dan kebetulan kemarin di pondok pesantren malah sebelum berangkat lagi ke pondok pesantren dia sudah, Bunda aku mens gitu, udah bahagia sekali ya, malah aku akhirnya nggak sholat ya. Itu reaksinya ya, kalimat itu yang kurang dia kayak bahagia. Ada masa nggak sholat ya, tapi ya namanya anak-anaknya. Dan akhirnya sudah saya langsung, gimana yuk dilihat, langsung udah saya demonstrasi, sekarang tinggal praktek langsung. Gimana coba, Balkis sudah bisa? Ya Bun, gini kan ini, oh ya udah. Terus gimana cara mandinya kemarin? Gini Bun, gini. Dia praktekkan, saya lihat syarat-syaratnya itu aja, baru oh ya udah. Jadi seperti itu kalau saya parentingnya untuk persiapan menstruasi. Ya, memang harus mulai ini ya Mas Abi, harus mulai terbuka begitu. Kalau zaman dulu kecilnya saya kan itu kayak tabu gitu, nggak boleh diomongin gitu kan. Kalau sekarang nggak boleh, harus dipersiapkan sejak dini. Tapi sebenarnya ada ciri-ciri khusus nggak sebelum mengalami mens gitu seorang wanita gitu ya, biar oh ini sudah mau mens nih, atau sewot kayak gitu moodnya tapi sebenarnya gimana sih? Ada itu tadi Bu Nining sampaikan tadi ya, mungkin gimana, mungkin bisa diulas lagi Ibu? Ya biasanya kalau anak perempuan dia agak betean gitu memang ya awal-awal tuh dulu, tapi kan membedakan ini bete mau mens atau apa kan belum tahu Pak. Kalau memang dia untuk amenorrhea sendiri itu memang agak susah ya mengidentifikasinya. Tapi kalau bagi saya, kalau saya persiapan saja memberitahu anak itu usia sekian, karena saya masih ingat. Jadi seorang ibu, mungkin Pak Abi bisa sampaikan ke istri, anak kamu dulu mens usia berapa sayangku misalnya, oh gini misalnya gitu ya. Ya kamu harusnya udah mulai ngomongin anakmu nih. Nah, takutnya dia akan mengalami di usia itu, persiapannya apa, terus gejalanya apa. Kalau PMS itu disampaikan dulu. Biasanya banyak kan mood swing itu Pak, betean, apalagi perempuan. Maunya kadang aneh-aneh, makan yang pedas, yang soda, malah itu padahal itu dilarang. Ya Bu Nining ya.
yang dilarang itu yang enak justru. Menggoda ya. Iya, betul. Bu Dining, kalau berkaitan dengan tadi mood swing atau mungkin yang lainnya sebelum mens itu apa sih Bu ciri-cirinya? Dan ada pusing-pusing sebelum Kak gitu nggak sih? Nggak ya? Ada Oh, yang ada juga ya? seperti itu ya. Memang yang sering dialami karena perubahan hormon ya, estrogen progesteronnya itu yang memang berubah-ubah, sehingga moodnya seorang perempuan itu kan naik turun, Mas. Jadi kayak apa ya, merasa apa ya, yaitu mood swing. Jadi dia moody gitu. Suatu saat dia itu nanti mungkin tiba-tiba merasa bete, sedih sendiri, nggak jelas. Jadi ketika ada orang ngomong gitu ya, ada 3 orang gitu, dia sendiri lagi mojo, ada orang yang lagi ngobrol, dia merasa orang itu ngomongin dia padahal mungkin enggak gitu. Ya, saking sensitifnya gitu. Parno. Ya, jadi kadang sampai seperti itu. Ya, baperan pokoknya, Pak. Wah ini pokoknya nih kaum laki-laki harus penuh kesabaran ketika mau hal-hal itu muncul gitu ya. Oke. Bu Win dan juga Bu Nini, kita untuk teman-teman yang mau gabung boleh ya untuk raise atau mungkin chat juga boleh nih, mungkin share pengalaman juga boleh. Untuk pengalaman mungkin ada teman ataupun juga saudara atau keluarga yang berkaitan mungkin dengan menstruasi ini boleh nih, karena ini forum untuk teman-teman semuanya juga ya, untuk bertanya. Silakan, mumpung ini narasumbernya ahli-ahlinya semuanya, jadi pertanyaan Anda, mungkin kegalauan Anda berkaitan dengan menstruasi ini akan terjawab juga. Bu Win, ini kemarin putrinya mens pertama di usia berapa? Mungkin ada 11 tahun. Usia 11 tahun. Usia 11 tahun. Memang ada ukuran kayak gitu, Bu Nini dan juga Bu Win, usia pertama mens itu di berapa sih rata-rata atau gimana? Bu Nini mungkin. Kalau usia menstruasi untuk saat ini itu umur 9 tahun pun ada yang sudah mengalami menstruasi. 9 sampai 12. Tapi rata-ratanya memang antara 12 sampai 15 tahun ya. Rata-ratanya itu masih di usia sekian. Banyak faktor sebenarnya ini yang mempengaruhi usia menars. Usia menars itu kan menstruasi yang pertama. Jadi dari lingkungan, nutrisi, gizi si anak. Jadi gizinya semakin bagus, biasanya semakin cepat. Oke. Ya, nah biasanya seorang perempuan yang menstruasinya itu muda, justru menopausnya semakin tua. Wih, oke. Jadi ringnya dia untuk usia produktifnya itu justru lebih banyak. Kenapa? Karena nutrisinya dia bagus biasanya. Oke. Baik. Itu ya. Ini jadi tambah ilmu lagi nih. Saya ini jadi nanti kalau ada mengalami hal semacam itu nggak usah khawatir itu ya. Oke, kita langsung ke chat saja nih, Bu Nini dan juga Bu Wina ya. Ini ada Mbak Putri. Ini biasanya kalau kita menstruasi biasanya sakit perut, tapi kenapa saya mengalami sakit kepala yang luar biasa? Apakah gejala nyeri yang dirasakan sakit kepala bisa berbahayakah? Nah, terus jika mengalami sakit kepala, apakah apa ini ya? Bentar. Mengalami sakit kepala, apakah gejala sakit kepala ini akan dialami juga ke keturunan saya ke depan? Jika mengalami menstruasi, gimana nih Bu? Bu Nining. Okay. Salah satu tanda gejalanya ya premenstrual syndrome yang dialami perempuan kan memang ada pusing ya. Karena memang kembali lagi hormonnya tadi. Hormon itu kan diproduksinya kan di hipofisis anterior, di hipofisis posterior. Jadi di otak kita. Otak kita ini kan memang sangat luar biasa. Kerjanya itu sangat banyak. Nah, otak kita kan ada di kepala ya. Okay. Dan tadi keluarnya darah yang cukup banyak. Darah itu kan mengalirnya ke seluruh tubuh. Dan darah itu memberikan nutrisi otak kita. Nah, ketika pada saat menstruasi keluar darahnya banyak, sedangkan asupan nutrisinya kurang, kemudian aktivitas fisiknya kita juga kurang, mager gitu ya, nggak mau olahraga malah diem aja gitu ya. Istirahat itu kan tadi ada timingnya, nggak kemudian sepanjang waktu tiduran terus gitu ya. Jadi justru dengan peredaran darahnya akan lancar, sehingga pusingnya itu akan menjadi hilang gitu. Jadi kenapa bisa menyebabkan menjadi pusing? Karena itu tadi asupan nutrisinya yang mungkin
perlu diperhatikan, harus dilihat konsumsi nutrisinya bagaimana, aktivitas fisiknya bagaimana. Jadi pola hidup sehat itu memang sangat penting. Apakah bisa nanti keturunannya seperti itu? Bisa jadi, karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya, anak itu kan peniru yang sangat baik. Gitu. Jadi kenapa bisa terjadi pada anak? Walaupun ini bukan menurun, karena pola kebiasaan orang tua yang ditiru oleh anaknya. Seperti itu. Jadi ini bisa dicegah, bisa dihilangkan dengan mengubah perilaku tersebut menjadi pola hidup yang baik, sehingga nanti anaknya tidak mengalami hal ini. Seperti itu, Mas Hasan. Oke, gitu ya Mbak Putri ya. Oke, kemudian Mbak Feni ini tanya, muncul mitos-mitos tadi, sebenarnya apakah ada apa ya? Dulu penelitian atau muncul mitos seperti keramas tidak boleh tadi, kenapa ini Ibu Wina? Dari Mbak Feni. Sebenarnya Mbak Feni masih penasaran ya, dia bilang saya penasaran Bu gitu ya. Mbak Feni ini ya, kayak mau terima tapi kayak nggak terima gitu ya. Okay. Jadi memang ini ya, nggak tahu ya, itu kayak culture-nya kita ya. Kita tuh biasa diteni sesuatu gitu, sadar bisa ya. Kita sadar nggak pada diri kita? Kadang selalu kayak ilmu tuh meniteni gitu. Niteni. Iya, kan masih kayak gini tadi ya, yang itu adalah teori Sinskrén tadi ya, yang Sinskrén yang keberapa tadi, itu saya pun mengalami itu ya, mitos itu mulai kadang menyelubungi saya. Jadi saya satu rumah dengan banyak perempuan ya Pak di sini, jadi berapa kakak. Itu setiap kita satu mens, kakak saya mens, ini kayak terus saya men, akhirnya si Andi men, si ini men, ponan saya men, semua seolah-olah tuh kayak ya kayak gini nih, ini kayak ilmu ini gitu ya. Akhirnya kita membuat itu suatu ilmu mau dipatenkan sendiri gitu ya. Ini bener ini loh, loh, kayak gitu ya sebenarnya. Jadi perempuan kalau kumpul, loh bener weh, gak bina, kayak iya saat tadi ngono kuwi, nah kayak gitu ya. Akhirnya terus itu dibuat kayak suatu ilmu sendiri seolah-olah. Padahal enggak benar gitu ya. Dan memang karena kita sudah terdoktrin di sini itu seolah seperti benar, jadi ya kayak alam logika kita itu kayak apa ya, bertarung sendiri, melakukan pembenaran sendiri gitu ya. Kayak tadi, ya betul. Jadi, kok tak titeni, yo nek keramas nanti mandek toh darahmu, podo terus ditiming koyo sidik-sidik ya gitu kan. Itu sering ada percakapan seperti itu Pak, biasanya kalau perempuan. Nah, terus kayak dipatenkan ya Bu Nining ya. Jadi seperti itu Pak Abi. Jadi kalau Pak Abi kan nggak mungkin ya. Ngomongin habis keramas kok berhenti apanya kan ya. Kalau perempuan kayak gitu Pak Abi. Berhenti apanya ini ya? Iya, makanya bingung ya Pak. Nah, ini maksud cerita kami ke situ Pak Abi. Jadi tadi kan keramas terus mungkin tiba-tiba kayak berhenti heads-nya atau terus keluarnya semakin sedikit-sedikit. Itu kayak berarti kalau keramas itu bikin pembekuan, otaknya beku darahnya membeku, itu tidak sama sekali tidak benar. Jadi, ya harus diyakini Mbak Feni mulai sekarang logika kita mulai digunakan secara ilmiah ya, bahwa itu tidak benar. Ini kayak mungkin ya, kan pertanyaan Mbak Febri ini juga sudah terjawab juga ya Mbak Febri ya. Mbak Febri ya, ini masih nggak terima. Juwarti ini juga, kalau Mbak Juwarti ini cenderung ke ini gimana penyampaian ke orang-orang sekitar yang sudah terlanjur percaya pada mitos ini. Ada pengalaman Bu Nining sama Bu Winarsi menyampaikan mitos-mitos tadi nggak bener nggak gitu ke orang-orang sekitar, misalnya keluarga, orang tua khususnya gitu? Kalau saya ini Pak, mungkin kalau Bu Nining karena fokus ke remaja ya, mungkin Bu Nining bisa pernah. Tapi kalau saya ada contoh tapi mungkin hampir sama, hanya temanya saja yang berbeda. Dulu ada pernah ibu hamil ya periksa, waktu itu dia tanya ya, Bu saya tuh boleh nggak makan durian gitu ya, katanya nanti bikin keguguran gitu ya kalau makan durian. Jadi saya jawabnya, memang bikin keguguran Bu, berarti benar kan Bu? Iya, kalau 1 truk gitu ya. Kalau Ibu makanya 1 truk durian. Loh kok gitu Bu Wina? Jadi seperti ini Bu, klausanya tuh ya. Ibu makan durian, kebanyakan. Ibu pernah punya riwayat keguguran, jadi harus itu dulu. Terus habis itu Ibu udah tahu kandungan dari durian ada alkohol. Alkohol yang berlebih itu bisa memicu kontraksi karena adanya gas. Nah, itu baru masuk akal, Pak. Jadi memang menjelaskan orang yang
biasa niteni dan katanya itu harus pakai dengan ilmu teori yang tepat. Saya kira gitu. Kembali ke anatomi fisiologi proses menstruasi seperti apa, sehingga orang itu jadi terbuka dan berpikir, oh iya ya, kan jelas-jelas minum itu masuk ke kerongkongan, ke lambung, usus 12 jari, usus besar, prosesnya lama Pak, ya. Jadi tidak mungkin langsung blek masuk ke rahim, bikin beku, terus darah nggak keluar, itu jelas. Tidak sama sekali. Gitu ya. Tapi lagi-lagi dari Seperti omongan itu, ya. itu dipercaya, jadi ini semua dikira ini sebuah ilmu itu ya. Dan itu omongan-omongan itu ya. Oke. Baik, saya ke pertanyaan lainnya dulu ini ya. Dari Mbak Nana, ini saya pengidap kista karena saya haid tidak teratur dari dulu, tapi sudah operasi dan sekarang kalau mens tetap sakit. Itu kenapa ya Bu ya? Mungkin Bu Nining atau Bu Wina mungkin punya satu pengalaman berkaitan dengan ini. Pertanyaan dari Mbak Nana. Monggo. Dari Mbak Nana. Okay. Pernah punya riwayat kista ya, tapi sudah diambil ya. Ya semoga Mbak Nana sehat selalu. Ketika seorang perempuan itu haid, itu kan memang ada kontraksi ya di dalam perutnya. Sudah pernah mengidap penyakit sesuatu atau tidak pun, memang perempuan itu yang mengalami yang namanya nyeri kontraksi itu. Ada rasa nyeri di perutnya karena pada saat proses peluruhan darah itu memang perut melakukan kontraksi sehingga ada rasa yang tidak nyaman dialami oleh perempuan. Nah, supaya itu tidak dirasakan gitu ya, memang kita harus istilahnya nyelamur ya, mengalihkan perhatian ke hal yang lain seperti itu. Kalau kita udah merasa seperti itu, kemudian menikmati, maka ya akan terasa terus. Yang akan kita rasakan kan semakin terasa ya. Ini kok perut rasanya kayak gini ya, dirasain terus, baringan terus ya, justru itu akan membuat kita semakin merasakan nyeri itu berlebihan. Tetapi kalau kita mengalihkan itu ke hal yang lain, ini akan menjadi berkurang. Salah satunya kan tadi melakukan aktivitas yang menyenangkan. Ya, misalnya merasa bahwa tidak nyaman untuk aktivitas di luar ruangan, bisa tetap beraktivitas di dalam ruangan. Untuk relaksasi misalnya, dengan posisi merelaksasikan sesaat terlebih dahulu ya, posisinya menungging misalnya, atau bagian uterusnya itu dibuat tidak tertekan. Ya, sehingga dia rileks begitu, itu akan mengurangi rasa nyeri. Jadi sebenarnya bukan karena riwayat sakitnya itu yang kemudian menyebabkan terjadinya nyeri, tapi karena memang perempuan yang menstruasi itu ya salah satu premenstrual sindromnya mengalami nyeri pada saat menstruasi atau bisa disebut dengan dysmenorrhea. Seperti itu, Mas Sastra. Itu Mbak Nana ya, semoga sehat selalu ya. Oke, kemudian juga ini ada Mbak Angkin Permatasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini SMT 3 Bidan. Izin bertanya cara mengatasi haid hari kedua yang biasanya sakit banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana Ibu, ada tipsnya ketika sakit banget kayak gitu? Ada masa-masa memang ini selama haid itu sakitnya yang meningkat kayak gitu Ibu, atau sebenarnya gimana? Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya. Premenstrual sindromnya tadi kan banyak ya. Tanda gejalanya menstruasi, ada mood swing, ada dysmenorrhea. Ini kan masuknya dysmenorrhea yang kemudian mengganggu aktivitas sangat tidak nyaman. Memang ini harus diri kita sendiri. Jadi selama sebelum menstruasi, jadi ketika nanti mens ini selesai atau mulai dari sekarang, ya, mulai dari saat ini itu sudah mulai melakukan aktivitas fisik yang rutin, melakukan konsumsi makanan yang sehat, gitu ya, mengurangi makanan yang tadi seperti soda yang terlalu manis itu memang harus dikurangi. Nah, dengan seperti itu nanti ketika gilirannya sudah sampai pada masa hari menstruasinya dia sudah siap, sehingga nah itu biasanya kadang kita itu biasanya itu aku kalau haid itu mesti gini, nanti terus nyeri sakit, terus sakitnya itu luar biasa, terus aku tuh nggak bisa apa-apa
akhirnya akan terjadi seperti itu karena memang otaknya itu sudah memerintahkan untuk melakukan hal itu gitu. Nah, ini harus dilatih, ya. Kalau memang itu ternyata menstruasi, nyeri haid pada saat menstruasinya itu sungguh terlalu, memang harus diperiksakan ya, karena nanti mungkin ada sesuatu yang harus diperiksa, dilakukan ke dokter spesialis itu supaya tahu penyebabnya apa. Tapi kalau memang itu bukan karena apa-apa, artinya dismenoreanya itu adalah dismenore primer, maka hal itu bisa dilakukan dengan terapi sendiri yang non farmakologi, yang tanpa obat. Sebenarnya itu bisa seperti itu. Bu, mungkin saya dari beberapa pertanyaan yang muncul di sini saya bisa rangkum nih ya, dari Mbak Yunita, Bu Linda, juga dari beberapa teman yang lain ini. Nah, ini ada yang mengalami gini, Bu, mensnya di awal itu banyak, kemudian sedikit kayak gitu. Apakah ini dipengaruhi oleh suntik KB yang ditinggalkan, Ibu? Terus kalau ada siklus yang tidak teratur, periodenya itu ada 28, 31, bahkan sampai ada yang cuma 19 hari kayak gitu, itu karena pengaruh apa? Terus gimana untuk mengatasinya? Mungkin ada gambaran, Ibu? Ya, mungkin dulu mungkin. Tadi belum KB Pak Alta, Pak Abi. Oh, belum KB. Sebentar, saya cek dulu. Ada nggak terima Pak? Oh ya gitu ya. Gimana? Ya sebenarnya itu tadi ya. Saya melihat makin ke sini ya Bu Nining, kalau kita lihat tuh yang mempengaruhi menstruasi itu atau dismenor atau gejala PMS itu semuanya sekarang kembali ke lifestyle kayaknya ya Bu ya. Iya. Kalau kamu berharap ingin mensmu nyaman, ya jelas yang pertama kamu harus memperbaiki lifestyle-mu dulu. Sering olahraga enggak? Nah, makanannya seperti apa? Itu kan kita yang bisa menilai diri kita sendiri. Sehingga kalau pas munculnya haid ya pasti. Tapi secara apa ya, ilmiah, normal, itu kita harus benar-benar sangat memahami sebagai seorang perempuan itu apa. Kalau yang namanya mens itu sunatullah, harus nyeri udah gitu ya. Kayaknya gitu deh. Cuman di sini kami memberikan bahwa gini loh cara menanganinya supaya lebih meredakan ambang nyerinya. Maksudnya mengurangi dengan memberikan kenyamanan ke diri kita. Bu Nining tadi sudah banyak sekali. Nah, pilih salah satu yang bikin kamu nyaman sebenarnya. Yang poin keberapa dari 7 itu? Oh, saya lebih suka menghangatkan diri, berendam. Ya, it's okay. Berarti nyamannya Anda di situ. Jadi memang itu dulu ya, kalau pesan Bu Wina biasanya. Yang pertama bahwa kita sebagai perempuan itu sudah menjadi kodratnya. Kita akan menstruasi setiap bulan dan di 3 hari pertama itu pasti ujian yang terbesar, yaitu nyeri. Kita harus menangani nyeri diri kita, perasaan yang bercampur aduk itu, ya itu yang berat di situ memang 3 hari pertama, sehingga memang apa ya, jadi baper nanti ini ya kalau ngomongin itu ya. Jadi memang harus siap dulu. Nah itu, jadi kalau nasihat Bu Wina gitu ya buat anak-anak remaja ini. Kalau kami yang sudah seumur ini ya pasti ya harusnya lebih sadar ya kita ya. Oh aku mau main lah ya ngene iki lah ya wis. Turun ya. Kalau bisa kami gitu ya Pak ya. Kalau ibu-ibu tuh udah mau main ya wis ngene iki lah. Rapopo wis gitu ya. Jadi suaminya juga biasanya udah paham ini. Oh ngopo mesti main ijo ora penak gitu ya. Ada cerita lucu Pak ini. Suami saya tuh kalau saya mau mens dia yang pusing Pak. Jadi dia pusingnya saya yang mens gitu ya. Jadi kalau mens saya lancar itu pasti dia yang kesakitan. Perutnya nyeri, kepalanya pusing gitu ya. Ini cerita lucu lah, ini juga enggak ilmiah loh ya. Jadi tapi itu tidak masuk akal sebenarnya. Tidak masuk akal juga, tetapi terjadi. Sehingga itu gitu ya. Apa ya? Kita sering tanpa sadar berhidup berdampingan dengan mitos. Ya, baik. Mungkin itu. Bu Nining, Bu Winarsi, ini sebenarnya asik sekali perbincangan kita di kesempatan pagi menjelang siang kali ini ya. Nah, sekaligus nanti Bu Nining untuk meng-close
mungkin materi-materi yang sudah ada tadi dan juga pertanyaan yang sudah masuk kayak gitu, dan juga Bu Minasi nanti bisa menambahkan nanti seperti apa, karena setelah ini kita masih ada post test ya teman-teman semuanya, jadi harus gabung terus. Ini masih ada post test, terus nanti juga ada pengumuman door prize dan juga link sertifikatnya nanti di mana. Jadi harus tune in sampai akhir ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ini closingnya seperti apa sih dari yang sudah disampaikan tadi. Bu Nining dulu monggo. Sekaligus nanti menjawab mungkin yang belum terlewatkan kayak gitu. Silakan. Siklus tadi ya. Siklus menstruasi itu kan 21 sampai 35. Jadi kalau misalnya siklusnya 21, 22, 23, 24 itu nggak masalah itu. Ya. Mungkin bisa simak di channel YouTube saya, itu ada bagaimana cara menghitung siklus menstruasi ya. Jadi ada siklusnya yang normal tapi tidak teratur seperti itu. Ada yang siklusnya normal teratur. Teratur itu 28, 28. Kalau 28 atau 29 lah ya. 29 hari. Artinya kalau 29 hari kan misalnya sekarang tanggal 1, berarti kan di bulan itu juga di tanggal 29 akan haid lagi. Pada bulan yang sama. Ya kan, nanti di bulan depan dia akan maju. Akan maju tanggalnya, tidak di tanggal 29, akan maju lagi di tanggal 26 atau tanggal 27 tergantung jumlah harinya. Nanti akan maju lagi begitu. Jadi orang kadang berpikir kalau seperti itu, oh haidku tuh nggak lancar. Padahal sebenarnya itu lancar dan normal, cuman karena tidak tahu siklus normal itu seberapa gitu. Apalagi yang siklusnya 25 harian. Artinya kan dia lebih cepat. 25 hari sekali dia menstruasi. Kalau yang siklusnya 32, 33, itu kan mesti 1 bulan lebih. Lebih dari 30 hari pasti akan masuk di bulan berikutnya. Dia kan akan mundur-mundur terus dari hitungan bulan yang ada di kalender. Nah, ini kadang yang banyak yang tidak dialami. Nah, kenapa kok ada yang panjang, ada yang pendek? Kadang kita juga nggak teratur. Itu tadi karena kondisi hormon kita. Karena menstruasi itu kan dipengaruhi oleh hormon. Siklus kita itu kan ada 4 dan ada fasenya itu ada 4 ya. Ada fase menstruasi, folikuler, ovulasi, dan fase luteal. Ada 4 fase. Nah, ini ketika hormon mana yang di dalam tubuh kita itu pengaruhnya besar, nah itu akan mempengaruhi fase-fase itu. Sehingga fasenya ada yang memendek, ada yang memanjang. Nah, hormon itu apa yang mempengaruhi? Balik lagi ke personality-nya tadi. Kebiasaan yang tadi Bu Wina sampaikan. Pola kehidupan sehari-harinya. Makannya, aktivitas fisiknya, istirahatnya, balik lagi ke situ gitu. Jadi muter-muternya ya balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Sebenarnya mau dibuat seperti apa, mau nyaman, ya mau nyaman atau mau enggak. Ya kalau memang pengen nyaman, ya memang kita harus berusaha membuat hidup kita itu yang teratur, on the roll gitu ya, mengikuti yang berpikir secara ilmiah. Jangan mengikuti hoax atau mitos-mitos yang ada di lingkungan kita. Itu aja mungkin pesan saya. Jadi silahkan Anda bisa melakukan pola hidup sehat, Anda bisa memilih mau mengalami hidup yang seperti apa, khususnya pada menstruasi ini. Jika Anda ingin menstruasinya itu nyaman, ya, Anda ingin bisa berdampingan dengan menstruasi, stay cool during menstrual period, menstruasi Anda itu berjalan dengan nyaman, maka lakukanlah pola hidup sehat. Mungkin itu Mas Hasta dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Wina. Monggo Ibu untuk meng-close apa ini yang mau disampaikan. Kalau saya cuma satu aja, karena tema kita adalah stay cool ya with menstrual period, maka kita harus mulai bersahabat dengan menstruasi. Itu ya kayaknya lebih enak ya. Itu aja Pak. Luar biasa singkat tapi ini sudah dalam banget ini ya. Baik, terima kasih Bu Nining dan juga Bu Wina. Ini semoga seperti tadi motonya ya, ilmunya ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Amin. Nah, untuk teman-teman semuanya, ini kita harus post test dulu ya. Jadi tadi yang sudah disimak dari perbincangan ataupun juga materi yang disampaikan oleh Bu Nining sama Bu Wina, akan kita lihat nih seperti apa progresnya ya. Mbak Evi dan juga Mbak Linda mungkin bisa share untuk post testnya. Nah, ini untuk post testnya teman-teman semuanya bisa diisi dulu, diklik aja G-form-nya, Google Form-nya, nanti langsung deh
akan kelihatan seperti apa sih progresnya ya. Dan juga teman-teman semuanya, Anda bisa mendengarkan ya, karena acara ini kan didukung oleh Sonora, kemudian juga Akbidjo sendiri dan juga Giranti. Nah, untuk yang mendengarkan, yang pengen mendengarkan radio Sonora, nggak usah khawatir, nggak punya radio gitu ya, karena sekarang bisa dengarkan lewat streaming di sonora.id. Nanti tinggal cari aja kanalnya Sonora Yogyakarta ya, atau bisa searching deh atau ikuti media sosialnya. Kita akan selalu ini post untuk kemana sih linknya kalau ingin mendengarkan berita-berita yang update di pagi hari atau di sore hari, berita lokal Jogjanya, atau pengen request boleh dong di jam siang jam 12 sampai jam 2 gitu ya, atau pengen bernostalgia dengan lagu-lagu lamanya. Nah, mungkin mengirimkan untuk keluarga yang ada di luar kota, boleh. Ini nanti di AMKM Nostalgia Persada ataupun juga gitu ya. Nah, ini media sosial kami ada di Sonora FM, Instagramnya Sonora FM 97.4 Jogja, IG-nya, Twitter juga ada, Facebook dan juga YouTube ya. Anda bisa follow dan juga subscribe untuk ke YouTube kita biar nggak ketinggalan informasi-informasi ataupun juga mungkin kegiatan-kegiatan event-event yang kita lakukan. Biasanya kita upload juga, kita unggah juga di Sonora FM dan Smart FM Yogyakarta. Oke, nah jangan khawatir ya, kita akan selalu temenin teman-teman remaja semuanya dengan hal-hal yang istimewa, hal yang menarik juga ya. Dan tentunya didukung oleh Akbidjo yang sudah ini ya, sudah membuka pendaftaran untuk gelombang pertama tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari 2022 ini. Dan untuk pendaftarannya bisa langsung datang ke Akbidjo di Jalan Parangtritis KM 6 Sewon Yogyakarta dan bisa dapatkan potongan biaya sebesar 2 juta rupiah. Wow, banyak banget ya. Dan bisa dipilih untuk program studinya ada D3 Kebidanan, kemudian D4 Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Farmasi, S1 Pendidikan Profesi juga ada ya. Oke, itu pendukung kami juga. Dan untuk yang belum mengisi post-test, silakan untuk mengisi post-testnya dulu ya. Silakan diisi nih post-testnya, tinggal diklik saja post-testnya, biar kami juga bisa memilih nanti untuk dapetin door prize. Nah, siapa nanti yang akan mendapatkan door prize dan juga link sertifikatnya nanti apa, tunggu dulu ya, karena kita akan simak yang satu ini. Yang jelas acara ini teman-teman semuanya, teman remaja putri, didukung oleh Kiranti, ubah halangan jadi kekuatan. Aduh, aku jadi naksir nih. Gak nyangka ketemuannya di Surabaya. Nah, bisa dibilang ini adalah gudang penyimpanan. Bahan-bahannya fresh dan alami. Contohnya, di sini ada jahe. Jahenya seger banget kan nih, deketin. Di sini juga ada kunyit. Selain kunyit, di sini juga ada gula Jawa. Terakhir di sini ada konsentrat jus jeruk asli. Nah, jadi buat kalian yang mau lihat keseruan aku nontonin pembuatan Kiranti, ikutin terus ya. Terima kasih udah tonton keseruan Tiara di Pabrik Kiranti. Bye! Ya, itu didukung oleh Kiranti, ubah halangan jadi kekuatan. Untuk yang tanya link sebentar ya, kita dengarkan yang satu ini karena acara kita juga didukung oleh Sikes Akbidjo.
Oke, ya teman-teman, terima kasih sekali dan juga didukung ini acaranya oleh Sonora 97,4 FM Yogyakarta ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, silakan Anda follow IG kita, Twitter kita, dan juga Facebook kita, dan juga subscribe YouTube kita ya, channel YouTube kita di Sonora Yogyakarta. Silakan dicari aja, di searching aja media-media sosial kami, nanti akan disambungkan ke media sosial dan juga YouTube kita. Di subscribe ya, biar nggak ketinggalan dengan informasi-informasi update dari kami semuanya. Untuk ini teman-teman semuanya, post testnya sudah diklik, silakan diklik untuk ke G-form-nya, dan juga kita masih menunggu ya. Nah, ini teman-teman dari Mbak Linda dan juga Mbak Evi baru melihat siapakah nanti yang beruntung untuk mendapatkan door prize. Nah, siapakah yang beruntung untuk mendapatkan door prize-nya ya. Dan ini mungkin sambil menunggu dari Mbak Evi dan juga Mbak Linda untuk memilih siapa yang beruntung, link sertifikat juga bisa di-share, link sertifikatnya, dan di-open juga ini teman-teman, di-open untuk ke kameranya ya. Kita akan foto bersama, ya, biar nanti kelihatan wajahnya mengharapkan door prize atau mengharapkan menunggu link ini, link sertifikatnya ya. Seperti saya nih, berharap cemas nih ya. Oke, nah silakan di-open dulu kameranya teman-teman semuanya. Kita akan foto bersama. Ya, silakan di-open semuanya. Nih yang belum open dibuka dulu. Teman-teman, ya ada siapa nih yang belum? Oh, Mbak Anjeli, Mbak Afifa, silakan di-open dulu videonya. Kemudian ini ada Mbak Pipit, Mbak Putri, di-open videonya Mbak Putri, Mbak Nur Hidayatur Rahman, Olivia. Silakan di-open dulu videonya ya, bukan mic-nya ya. Videonya di-open dulu, kita akan foto bersama sambil menunggu nanti link-link yang tadi saya sampaikan untuk link sertifikatnya dan juga untuk pengumuman siapakah yang beruntung dapatkan door prize. Kita ambil foto bersama dulu nih. Silakan di-open dulu. Silakan teman-teman, open videonya, kameranya. Ya, oke. Mbak Ayu, silakan di-open. Mbak Ayu Murdaningrum, Mbak Baryati, kemudian Mbak Cahya Justisia juga. Silakan ini di-open dulu. Masih banyak yang belum open video ini. Mbak Yunita. Nah, halo Mbak Yunita, tadi sudah bertanya juga. Ini silakan di-open videonya. Bisa kenalan langsung ini. Kemudian Mbak Yanti, Mbak Vera. Ya, satu part sudah open. Oke, masih ada yang belum. Kita tunggu. Sekaligus ini Mbak Evi sama Mbak Linda ini ya, nge-share untuk post test sama link sertifikatnya nanti ya. Oke, nah ya silakan di-open videonya. Ini sudah disampaikan juga sama Mbak Linda siapa yang menghubungi nomornya Mbak Linda di 0812789667 sekian. Ada Jihan Ray, kemudian Zulianti, ada Novita Lestari. Nah, ini selamat ya. Ini 3 orang, Jihan Re, Julianti, Novita Lestari, dapatkan door prize nih ya. Nanti bisa menghubungi, nomornya bisa dicatat dulu atau di screenshot. Ini 081277 sekian ya, untuk nanti menghubungi biar diarahkan gimana untuk pengambilan door prize-nya gitu ya. Oke. Jangan lupa untuk post testnya diisi. Untuk link sertifikatnya tadi sudah di-share ya, link sertifikatnya. Yang di atas coba di capture saja teman-teman biar bisa cepat nanti untuk ngelinknya. Oke, silahkan. Nah ini sudah untuk sertifikatnya sudah di-share linknya, nanti akan dikirim langsung melalui email dari teman-teman semuanya. Melalui email teman-teman semuanya nanti sertifikatnya sudah bisa diunduh ya, bisa di-download. Oke. Nah, ini ada yang tanya ini Mbak Juliatin atau Julianti. Nah, oke. Untuk sertifikat mohon biar nanti tidak keliru untuk nama, mungkin gelar ataupun ini disesuaikan ya, huruf besar kecilnya untuk kapital sama ininya disesuaikan sesuai dengan nama teman-teman semuanya. Mungkin ada tambahan huruf apa kayak gitu ya. Oke, ini sudah dijawab. Yang menang Juliatin. Ya,
kita akan akhiri webinar kali ini karena sudah hampir pukul 11, malah sudah pukul 11 ini, dan terima kasih sekali untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung di kesempatan siang kali ini. Juga untuk para narasumber, juga terima kasih untuk para sponsor dari Kiranti dan juga dari Akbidjo, dari Radio Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Semoga acara ini bisa berlanjut lagi dengan tema juga yang gak kalah menariknya ya. Mohon maaf saya Hasra kalau dalam penyampaian atau menemani teman-teman semua banyak salah dan banyak kurang berkenan. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Untuk nanti jangan lupa tadi untuk link-linknya dan juga untuk e-sertifikat dan juga untuk para pemenang untuk menghubungi nomor-nomor yang sudah disampaikan di chat ya. Saya mohon pamit. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi. Selamat siang. Terima kasih Mas Sastra. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih Linda. Terima kasih Linda, Evi. Iya, Ibu.